Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan sholihan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah, faya ayatuhal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pada pertemuan yang lalu ya, kita telah sampai pada bab yang ke-11 ya, berkaitan tentang nafkah ya, dan kemarin ada beberapa macam, ada 4 ya, nafaqatul insan ala nafsi, nafaqatul furu' ala usul, nafaqatul usul ala furu', dan yang belum kita bahas nafaqatul zauja ala azauj. Ya, langsung saja ke jenis yang keempat ya, macam yang keempat, rabi'an nafaqatu zaujah ya. Jadi ini kewajiban siapa ya? Al zauj ya, kewajiban suami ya. Tajibu nafaqatu zaujah ala zauj. Liqouli ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din ya, 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, ini ya, wa bima yang harus digaris bawah adalah wabima anfaqu min amwalihim, yaitu diantaranya adalah memberikan nafkah ya, kewajiban memberi nafkah kepada istri ya. Kemudian berdasarkan juga hadis Jabir ya radhiyallahu anhu fi siyaqi ya hijjati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi walahunna 'alaikum rizquhun ya wa kiswatuhun bil ma'ruf ya, dan mereka mempunyai hak ya atas diri kalian, berarti kewajiban kalian, kewajiban para suami ya, untuk memberikan nafkah kepada istri dan juga pakaian ya, dan lain sebagainya dengan cara yang ma'ruf. Waliqouli sallallahu alaihi wasallam fi hadis Jabir al-mutaqaddam dzikruhu ya, pada hadis Jabir yang lalu ya berkaitan tentang ya, nafaqatul insan al nafsi kemarin ya. Fa in fadula syai'un li ahlik ya, jika ada kelebihan ya, maka untuk keluarga, yaitu di antara keluarga adalah az-zaujah. Kemudian hadis Aisyah ya al-mutaqaddam aidan wa fi qaulu sallallahu alaihi wasallam li Hindin ya khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf ya. Ya, ambillah ya apa yang cukup bagi kamu dan juga bagi anakmu dengan cara yang ma'ruf ya. Ketika kemarin di hadis ya tentang ya Hindun mengadukan ya tentang suaminya yaitu Abu Sufyan ya, itu kurang ya memberikan nafkah sehingga mengambil. Kemudian yang berikutnya ya, fa yalzimu az-zawj ya nafaqata zaujatihi ya, kutan ya, ya nafkahnya berupa apa kepada istrinya, itu berupa ya makanan pokok ya, makanan, wasukna tempat tinggal, wakiswatan dan pakaian ya, bima yasluh ya limisliha ya, pakaian yang layak pakai ya, jangan pakaian yang tidak layak pakai, gombal. Wa hadhin nafaqah tajibu li zauja allati fi ismatihi ya, ini nafkah kepada istri ya, itu kewajiban bagi suami, yaitu allati fi ismatihi, istrinya itu masih dalam penjagaan dia, masih dalam ya tanggungan dia ya, masih dalam penjagaan dia, maksudnya masih istrinya ya. Wa kadza al mutallaqah talaqan ruj'iyan madamat fil iddah. Nah, ketika dalam masa iddah kan ya, ini istri dicerai oleh suami, ini tolaknya tolak ruj'i, berarti ya tolak yang jatuh 1 atau 2 kali dan masih dalam masa iddah ya. Ini berarti suami selama masa iddah ini ya. Ya, itu kemarin masa iddahnya macam-macam ya. Selama masa iddah ini maka istrinya itu wajib ya untuk diberikan nafkah ya oleh suami. Wa amma, sedangkan untuk al-mutallaqah al-bain, untuk ya perempuan yang sudah ditolak, tolaknya bain ya, yaitu misalnya di sini bain sugro atau bain kubro ya. Kalau bain sugro itu sudah habis masa iddahnya ya, itu sudah namanya bain, tapi bisa kembali dengan akad baru. Tetapi kalau sudah bain kubro itu sudah 3 kali tolak ya, maka tidak bisa kembali kecuali istrinya nikah lagi ya, dan
ya kemudian bercerai ya, baru boleh kembali lagi. Maka untuk yang bain seperti ini fala nafaqata laha, maka tidak ada nafkah ya, tidak ada kewajiban suami untuk memberikan nafkah ya jika tidak hamil ya. Wala sukna, dan tempat tinggal juga ya, illa an takuna hamilan, kecuali istrinya itu hamil ya. Nah, kewajiban suami seperti ini kalau hamil berarti itu memberikan nafkah kepada anaknya, kepada janinnya ya, yang dikandung oleh mantan istrinya. Jadi bukan istrinya ya. Kalau istrinya nggak hamil maka tidak ada nafkah. Falaha an nafkah tadi ya, mempunyai hak nafkah liqouli ta'ala wa in kunna ulati hamlin, ya ini ya, jika kalian ya itu hamil ya, jika mereka para istri ya hamil, dalam kondisi hamil, maka fa'anfiqu alaihin, maka berikanlah nafkah ya kepada mereka ya, hingga hatta yad'na hamlaun ya, nafkahnya sampai kapan? Sampai melahirkan ya. Dan setelah melahirkan juga nanti ada kewajiban memberikan nafkah kepada sang anak ya. Kemudian masuk pada pembahasan yang selanjutnya ya. Al-mas'alah as-saniyah ya, nafaqatul mamalik wal bahaim ya. Mamalik siapa? Awalan nafaqatul mamalik ya, hukmun nafaqah 'alal mamalik ya. Mamalik ya itu mamluk ya, itu apa namanya, budak ya. Yajibu 'ala sayyid, kewajiban siapa? Kewajiban sayyidnya, kewajiban tuannya yang memiliki budak tersebut ya. Nafaqah ya mamluki min qut ya, berupa makanan pokok ya, kiswa wa sakan bil ma'ruf ya, pakaian dan tempat tinggal dengan cara yang baik ya. Liqouli ta'ala qad alimna ma faradna 'alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum. Ya, ini yang perlu digaris bawah, wa ma malakat aymanuhum. Nah, ini kewajiban memberikan nafkah bagi tuan kepada ya, tuan budak tersebut ya, majikan budak tersebut kepada budaknya, dan sekarang tidak ada budak ya. Wa liqoulihi sallallahu alaihi wasallam lil mamluk ya ta'amu wa kiswatuhu ya. Budak itu memiliki hak mendapatkan makanan dan pakaian ya. Wa yajibu arifqu bihim ya. Jadi majikannya itu harus lemah lembut terhadap budaknya, tidak boleh main pukul-pukulan ya. Wa adam tahmilihim fawqa taqatihim, dan tidak boleh membebani sang budak ya di atas kemampuan dia ya. Ya, misalnya disuruh ngangkat misalnya lemari sendirian ya, pada lemarinya wah berat sekali ya, membutuhkan beberapa orang misalnya, maka enggak boleh ya. Liqouli sallallahu alaihi wasallam wala tukallifuhum, janganlah kalian membebani mereka ma yaghlibuhum ya, intinya di atas ya kemampuan mereka ya. Jadi kalah ya, kalau enggak mampu berarti ya enggak mampu, maksudnya misalnya lemarinya tadi ya itu mengalahkan budak karena enggak bisa diangkat ya, lebih berat lemarinya daripada budaknya. Fa in kallaftumuhum ya fa'inuhum ya, jika kalian membebani mereka ya di atas kemampuan mereka, maka tolonglah mereka ya, bareng-bareng ya, kerja bakti, gotong royong ya, ngangkat lemarinya misalnya bareng-bareng, yuk kita angkat bareng-bareng gitu ya. Yang tazwijul mamluk wa inkahu ya, jadi ini budak itu ya ini punya hak untuk ya mengajukan misalnya ingin nikah ya, maka ini kewajiban tuannya ya untuk menikahkan budaknya ya. Intolabar raqiq nikahan ya zawajahu sayyidu, jadi yang jadi walinya nanti adalah tuannya, majikannya itu ya, yang menikahkan budak tersebut. Liqouli ta'ala wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Ini yang perlu digaris bawah adalah ima wa imaikum, jadi disuruh ya wa ankihu ya. Budaknya ya masuk dalam sini ya, wali annahu yakhsha ya, wa li annahu yakhsha wuqu'uhu fil fahisha ya idza taraka i'fafahu, karena ditakutkan ya budaknya ini terjerumus dalam perbuatan yang keji, yaitu az-zina ya, jika ya kehormatannya itu dibiarkan begitu saja ya, sehingga
di antara menjaga kehormatan adalah dengan menikah ya, agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang keji ya dan mungkar. Wa idza talabat al amah ya, nikahan ya, ini jika seorang perempuan ya, itu budak perempuan ya, jika minta sama tuannya untuk dinikahkan ya, khayyaraha sayyiduha baina wat'iha atau tazwijiha atau bai'iha izalatan lidarari anha. Jadi kemudian khayyaraha, sayyidnya ya, majikannya itu memberikan opsi ya, opsi pertama ini wat'uha ya. Paham ya? Itu dicampuri sama tuannya ya, atau tazwijuha atau menikahkan ya dengan laki-laki lain ya. Tapi kalau sudah dinikahkan maka tidak boleh ya majikannya itu mencampuri budaknya ya. Budaknya ya cuma cuma kepemilikan aja ya. Tapi untuk al-wata tidak dibolehkan karena sudah menikah ya. Au bai'uha, atau menjualnya ya kepada orang lain ya, izalatan lidarar anha ya, ditawarkan mau dijual enggak gitu ya misalnya. Ya, suruh opsi-opsi ini tadi ya, al-wata ya, tazwij wa al-bai'. Ya ini untuk menghilangkan ya doror ya, madorot ya bagi sang budak tersebut ya. Kemudian yang berikutnya saniyan nafaqatul baim ya, hewan ternak ini harus diberikan nafkah juga ya. Bagi siapa yang diwajibkan? Alaman malaka bahi macan ya, it'am amuha ya. Bagi yang memiliki hewan ternak maka mempunyai kewajiban untuk memberikan makan ya, dan juga wasakyuha, memberikan minum, wal qiyam bisyu'uniha, dan melaksanakan seluruh ya perkara-perkara berkaitan tentang hewan tadi ya. Ya misalnya ya membersihkan ya, memandikan misalnya kalau perlu dimandikan ya, tempat tinggalnya dibuat bersih ya, wa ri'ayatuha, dan memeliharanya ya, merawat ya, dan seterusnya. Oleh qali sallallahu alaihi wasallam dakhala imra'atun an-nara fi hirratin rabatatha. Ya ini ancaman sangat besar sekali ya nanti, yaitu seorang perempuan ya, ini beliau pernah bersabda ya, ada seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara apa ya, gara-gara seekor kucing yang dia ikat ya, falahiyya at'amatha, diikat tapi enggak dikasih makan ya, walahiyya arsalatha ya, dan ya namanya diikat berarti ya tidak dilepaskan, diikat gitu ya, di ya, seperti kalau manusia diborgol ya, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum ya. Walahi arsalat hatta kulu min khosyashil ardi ya, tidak dilepaskan ya agar makan ya serangga-serangga yang ada di bumi ya, hatta matat, akhirnya mati ya hazlan ya, mati dalam kondisi kurus ya, karena nggak makan lama-lama bisa kurus ya, dan lama-lama bisa mati, meninggal dunia ya kalau tidak makan dalam jangka waktu yang lama ya. Fadalla dzalik ala wujubin nafaqah, maka dari hadis ini disimpulkan itu menunjukkan bahwasanya wajib memberikan nafkah alal hayawan al mamluk ya, kepada hewan yang dimiliki ya, semuanya ya, baik itu ternak maupun hewan peliharaan ya. Jika memelihara hewan maka harus diberi makan, diberi minum ya, dan diurus juga ya. Lianna dukhul al-mar'a an-nara kana bisababi tarkil infaqi 'alal hirrah. Ya, karena sebab tadi seorang perempuan sampai masuk neraka itu sebabnya karena tidak memberikan nafkah kepada kucingnya ya. Dan juga tidak dilepaskan ya. Wa mithluha baqi al-hayawanat al-mamluka, dan seperti itulah ya juga berlaku bagi hewan-hewan lain yang dimiliki ya, entah dipelihara ataupun ternak ya. Pokoknya semua yang dipelihara maka wajib untuk dikasih makan, kasih minum ya, dan lain sebagainya. Kecuali kalau hewannya hewan benda mati ya, patung misalnya, boneka ya, nggak perlu dikasih makan, nggak perlu kasih minum. Fa'in ajuza malikul bahimah ya, jika nggak mampu gimana pemiliknya ya, anil infaqi 'alaiha ajbaru 'ala bai'iha, maka ya ujubiru 'ala bai'iha, maka dipaksa untuk menjual ya, agar hewannya itu dijual ya, atau takjiruha, atau disewakan ya, misalnya ini hewan yang bisa disewakan ya, atau dzabhuha in kanat mimma yu'kal, atau disembelih ya, jika misalnya kambing, sapi, unta ya, maka ini ya disuruh menyembelihnya ya,
Ini jika bisa dimakan ya, seperti tadi sapi, unta, ya, ayam ya. Kalau kucing nggak boleh ya. Pokoknya nggak boleh disembelih, maka nggak boleh dimakan, maka nggak boleh disembelih ya. Jadi harus yang boleh dimakan. Li'anna baqa'aha, karena ya hewan tadi jika masih bersama dengan tuannya ya, dengan pemiliknya, fi milkihi ma'adamil infaq, dan tidak dikasih makan alaiha ya, zulmun, maka itu adalah bentuk kezaliman ya. Wa zulmu tajibu izalatuhu, dan kezaliman itu wajib untuk dilenyapkan ya dari muka bumi ini ya. Syukran ala husni istima'ikum, cukup sampai di sekian ya. Untuk berikutnya masuk pada Kitabul Jinayat ya. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.